Ketika Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual tak terbatas yang beredar di dalam tubuhnya jauh lebih kuat dan padat daripada sebelumnya. Berkultivasi dalam jangka waktu setengah hari, seperti berkultivasi secara normal selama 10 hari. Efisiensi seperti itu benar-benar membuatnya takjub. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah kolam, dia menyadari bahwa air hitam legam telah berubah menjadi jernih lagi. Jelas sekali, energi spiritual di dalamnya telah sepenuhnya dihisap hingga kering olehnya. Mengangkat kepalanya, untuk melihat ke arah sisi lain kolam, pemandangan yang dilihatnya langsung membuatnya terkejut, karena dia melihat Lingxi sedang tidak baik-baik saja. Pada saat ini, wajah cantiknya telah meneteskan air mata dengan raut sedih yang tak terlukiskan. Kakak Lingxi. Keterkejutan memenuhi Mu Chen saat dia buru-buru berdiri dan bergegas mendekat. Aku baik-baik saja, aku hanya kelelahan karena telah menghabiskan energi spiritualku, itu saja, jawab Lingxi. Pada saat ini, matanya yang indah menatap Mu Chen tanpa berkedip. Ada apa? Ditatap dengan tatapan seperti itu, Mu Chen merasa agak aneh. Sekarang, setelah kulihat-lihat lagi, memang benar, kamu terlihat sedikit mirip Bibi Jing, jawab Lingxi sambil tersenyum lembut. Bibi Jing. Mu Chen langsung terkejut. Saat berikutnya, setelah mendapatkan kembali kejelasannya, dia bertanya dengan heran, apakah kamu berbicara tentang ibuku? Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Lingxi menjawab, beberapa saat yang lalu, aku samar-samar mengingat beberapa hal. Setelah berbicara sampai di sini, seringai muncul di wajahnya. Sambil menatap Mu Chen, ia berkata, jadi kau adalah muar kecil yang sering Bibi Jing ceritakan, sepertinya keberuntunganku sangat bagus ya. Aku bahkan bisa bertemu denganmu hanya dengan menunggu di sini, hehe. Kejutan dan kebahagiaan muncul di wajah Mu Chen saat dia buru-buru melontarkan pertanyaan padanya. Apa kamu sudah mengingatnya, Kak Lingxi? Apakah kamu ingat di mana ibuku sekarang? Ketika dia meninggalkan alam Mu, dia telah berjanji pada ayahnya bahwa dia pasti akan membawa ibunya kembali ke kampung halamannya. Namun, pada saat ini, dia masih sangat lemah, dan tidak punya cara untuk berkeliling dunia 1000 besar untuk mencari jejak ibunya. Dengan sedikit menggelengkan kepalanya, Lingxi menjawab, itu hanya sebagian dari ingatanku. Terlebih lagi, itu adalah ingatan yang sudah cukup lama. Namun, tempat yang dituju Bibi Jing pasti sangat berbahaya. Berbicara sampai saat ini, dahinya mulai berkerut sebelum melanjutkan berbicara. Aku mungkin pernah pergi ke tempat itu sebelumnya, bahkan ada kemungkinan ingatanku hilang di tempat itu, dan kemungkinannya ada yang sengaja melakukan sesuatu padaku di sana. Berbicara sampai di sini, suaranya menjadi sangat dingin. Mengepalkan erat tangannya yang seperti batu giok, kebencian membanjiri matanya. Saat ini, Mu Chen juga mulai mengerutkan kening. Dari informasi yang didapatnya dari ayahnya, ibunya pasti berasal dari tempat yang kuno dan sangat keramat. Tempat yang sangat berbahaya yang disebutkan oleh kakak Lingxi mungkin adalah tempat misterius, asal ibunya tinggal. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lingxi, yang selalu mengikuti ibunya, berpisah darinya? Terlebih lagi, mengapa ingatannya hilang? Mengepalkan tangannya erat-erat, Mu Chen berpikir, apa sebenarnya yang terjadi pada ibuku? Hei, tidak perlu khawatir, Bibi Jing sangat kuat. Bahkan jika dia menemui masalah, itu tidak akan menjadi persoalan yang besar. Tangan Lingxi yang sedingin es menutupi tangan Mu Chen dan berkata dengan suara lembut, untuk saat ini, yang perlu kau lakukan adalah bekerja keras dan meningkatkan kekuatanmu. Jika sewaktu-waktu kamu menemukan tempat Bibi Jing, tentunya kamu tidak akan kesusahan. Jika kamu pergi ke sana dengan sembrono, nanti kamu malah membuat pusing Bibi Jing. Mendengar kata-katanya, ekspresi Mu Chen berubah serius. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahkan ingatannya tentang tempat itu terhapus bersih, mungkin kekuatannya saat ini terlalu kecil. Kakak Lingxi, sebenarnya seberapa kuat kamu? Tanya Mu Chen hati-hati. Jika menanyakan soal kekuatan, aku seharusnya bisa menangani tetua surgawi dari Akademi Bei Changmu, jawab Lingxi dengan nada meremehkan. Wow, sangat kuat. Mu Chen terkejut. Sepertinya dia benar-benar jenius dengan bakat yang luar biasa. Bahkan di kalangan generasi muda benua Beichang, jika dibandingkan dengan dia, tidak ada satupun dari mereka yang layak untuk disejajarkan.
5 tetua surgawi dari Akademi Beichang seharusnya berada di level Shizun tingkat 1, dan tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan mereka, Dekan Tai Chang jauh lebih oke, dia seharusnya berada di level Shizun tingkat 5. Sambil menyapu helai rambut hitam yang jatuh di depan keningnya, Lingxi mengerucutkan bibirnya sebelum melanjutkan kata-katanya, binatang pelindung dari Akademi Beichang, Bei Ming Long Kun itu benar-benar sangat kuat. Sekarang, dia seharusnya adalah Shizun tingkat 9, dan mungkin sedang berusaha menerobos ke ranah The Shizun. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, dia masih terlampau jauh jika dibandingkan dengan Bibi Jing. Mulut Mu Chen menganga lebar-lebar saat mendengar kata-katanya. Meskipun dia sudah menduga bahwa ibunya tidaklah sederhana, tak pernah terlintas sedikit pun bahwa ibunya akan sekuat itu. Sampai pada titik di mana bahkan Bei Ming Long Kun pun tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa kaget. Lagi pula, aku secara pribadi diajari oleh Bibi Jing. Lingxi berkata dengan senyum manis di wajahnya. Jika kamu dididik langsung oleh Bibi Jing sejak kecil, kamu pasti akan lebih kuat dariku. Sambil tertawa getir, Mu Chen menjawab, aku tidak seberuntung itu, Kak. Sejak lahir sampai sekarang, aku belum pernah melihat ibuku, apalagi mendapatkan bimbingan. Mengulurkan tangan gioknya untuk mencubit pipi Mu Chen, mata indah Lingxi menatap lurus ke arah Mu Chen. Sebelum berbicara dengan tatapan tegas, Bibi Jing meninggalkanmu itu untuk melindungimu. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat sayang kepadamu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh bersikap kekanak-kanakan karena dia tidak selalu ada di sisimu. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mengalihkan pandangannya ke arah punggungnya. Berbalik, dia melihat Suner memeluk sapu dengan menatap kaget sampai mata yang terbelalak lebar. Melihat ini, Mu Chen terbatuk kering, sambil buru-buru melepaskan tangan Lingxi. Berdiri, dia berjalan lurus menuju Suner. Kakak Mu Chen. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak akan memberitahu kakak Luoli. Saat melihat Mu Chen berjalan ke arahnya, Suner langsung berbicara dengan panik. Merasa terhibur olehnya, Mu Chen menjentikan dahi cerah gadis kecil itu sebelum menjawab, apa yang kamu bicarakan? Kakak Lingxi hanya membantuku berkultivasi. Membuka matanya lebar-lebar, Suner menatap Mu Chen, sebelum berbalik untuk melihat Lingxi yang seluruh tubuhnya basah. Seketika, mulut kecilnya bergerak-gerak. Apakah kultivasi model baru ya? Atau apakah mereka masih memperlakukanku seperti anak kecil? Dengan senyuman tipis, Lingxi mengedarkan energi spiritual bersinar di seluruh tubuhnya, menguapkan semua air yang ada di tubuhnya menjadi uap. Sambil berdiri, ia menghampiri Mu Chen dan berkata, pelatihan kita hari ini berakhir di sini. Datang lagi besok, ini akan memungkinkanmu mencapai terobosan dalam waktu 1 bulan. Kita akan melanjutkan ini besok? Merasa kaget, Mu Chen ragu-ragu sebelum bertanya, apakah bisa secepat itu? Istirahat saja dulu untuk besok. Metode membagikan energi spiritual seseorang akan mengakibatkan cukup banyak derita pada orang yang membagikannya. Meskipun Lingxi sangat kuat, Mu Chen tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kamu benar-benar terlalu lembut. Jangan khawatir, aku bisa menahannya sedikit, jawab Lingxi sambil tersenyum. Ini adalah senyuman yang sangat alami, membuat Suner menatapnya dengan sedikit aneh. Dalam ingatannya, Lingxi itu sangat dingin dan acuh tak acuh, apalagi melakukan pemborosan senyum kepada orang lain. Oke, baiklah kalau begitu. Setelah melihat dan mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa memiringkan kepalanya. Melambai pada keduanya, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun, sebelum berbalik dan berjalan keluar halaman. Melihat sosok belakang di kejauhan, Lingxi tersenyum lembut. Bibi Jing, akhirnya aku menemukannya. Tenang. Sebelum menemukanmu, aku akan melindunginya, dan tidak membiarkan dia menderita sedikit pun. Akhirnya, melihat Lingxi yang tersenyum sambil menatap sosok Mu Chen, Suner sepertinya memahami sesuatu. Karena tidak dapat menahannya, gadis kecil itu mulai berteriak, kakak Lingxi, jangan-jangan kamu menyukai kakak Mu Chen ya? Sambil memiringkan kepalanya, Lingxi menjawab dengan geli, ada apa? Apakah ada masalah? Mengumpulkan keberaniannya, Suner menjawab, wah, ini buruk, kakak Mu Chen dan kakak Luoli adalah pasangan. Dasar bocah nakal,
Sebenarnya kamu ini di pihak siapa sih? Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dia berbicara sambil tersenyum. Suner, apakah kamu ingin membersihkan rumah formasi spiritual hari ini? Ah, tidak, aku tidak mau. Maaf. Kakak Lingxi dan kakak Mu Chen adalah pasangan yang paling romantis. Selama setengah bulan, Mu Chen telah menghabiskan hari-harinya di kediaman Lingxi untuk menjalani metode kultivasi khusus. Namun, harus dikatakan bahwa metode ini benar-benar memiliki manfaat yang luar biasa bagi Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa perpaduan energi spiritual miliknya dan Lingxi akan memberikan efek yang begitu besar padanya. Tapi, Mu Chen juga mulai merasa sedikit khawatir dengan peningkatan kekuatannya yang begitu cepat. Setiap kali dia berkultivasi dengan cara ini, Lingxi akan menjadi lemah dan ringkih. Situasi ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahui konsekuensinya dari awal, dia tidak akan meminta bantuan dari Lingxi. Di dalam sebuah bangunan kecil di daerah siswa baru, Mu Chen berdiri di balkon. Plak. Langkah kaki yang samar terdengar di belakangnya saat aroma familiar yang membuat hatinya rileks mendekatinya. Meski begitu, kali ini, Mu Chen terus menatap ke langit. Menatapnya dengan mata jernih dan tenang, dia bertanya dengan suara lembut, "Ada apa, Hem?" Selama 2 hari ini, dia memperhatikan Mu Chen merasa tidak nyaman tentang sesuatu, tatapannya menjadi kosong dan terkadang melamun. Mendengar suaranya, Mu Chen menoleh untuk melihat Luoli. "Ada beberapa hal, dan aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar atau salah." Menundukkan kepalanya, matanya yang jernih memberikan pandangan ragu ke arah Mu Chen. Berdiam diri beberapa saat, Mu Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulai memberitahu Luoli tentang kejadian mendetail tentang perlunya dia menerobos ke level Tongtian dalam waktu 1 bulan, dan masalahnya dengan Lingxi. Dengan ringan mengedipkan mata indahnya, Luoli terus menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara lembut, "Mu Chen, tahukah kamu kenapa aku menyukaimu?" Mu Chen melongo, sebelum melihat wajah cantik di sampingnya. "Aku menyukaimu, bukan karena penampilanmu, bukan juga karena keterampilan dan gombalanmu, apalagi karena bakatmu. Sebaliknya, aku menyukai laki-laki yang akan menghadapi segala cobaan yang ia temui saat di jalan spiritual, terlepas dari betapa mengancam nyawanya. Walau situasinya tidak memungkinkan, tapi dia akan selalu menunjukkan senyuman penuh percaya diri dan berkata padaku, 'Jangan takut, aku akan membawamu keluar dari sini.' Aku suka senyum percaya dirimu. Di masa lalu, karena perubahan yang terjadi di klan Luoshen, aku tidak punya pilihan untuk secara pasif memikul tanggung jawab meneruskan warisan demi ribuan orang. Oleh karena itu, aku terpaksa fokus untuk berkultivasi. Itu karena, aku tidak percaya bahwa aku mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Namun, setelah bertemu denganmu di jalan spiritual, kamu telah mengajariku bahwa aku harus percaya pada diriku sendiri." Mata Luoli yang jernih menatap Mu Chen. Sedikit demi sedikit, kata-kata itu masuk ke dalam hati dan pikiran Mu Chen, membuat kegundahan yang dialaminya menghilang. Sekarang, orang yang mengajariku untuk percaya pada diriku sendiri, sudah mulai berhenti percaya pada dirinya sendiri. Menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mengingatkannya? Tangan Luoli yang hangat dan lembut membelai wajah Mu Chen saat dia berbicara sambil tersenyum tipis. Gumpalan asap putih keluar dari mulut Mu Chen saat dia menghirup udara panjang. "Hanya level Tongtian, mengapa membuatku merasa tak percaya diri sampai ke titik terendah? Faktanya, kenapa dia harus mengandalkan metode yang akan merugikan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Jalannya untuk menjadi overpower tidak memerlukan semua itu?" Perlahan mengepalkan tangannya, senyuman yang menggantung di sudut mulutnya menjadi penuh percaya diri. "Level Tongtian? Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk menggapaimu." Melihat senyuman familiar yang muncul kembali di wajah Mu Chen, Luoli mulai tersenyum padanya. Inilah Mu Chen yang dia cintai, penuh dengan keyakinan, tak ada kesulitan pun yang mampu menghalangi jalannya. "Luoli." Mengangkat matanya yang jernih dan berkilauan, Luoli memandang ke arah Mu Chen. "Terima kasih, tapi aku benar-benar sudah enggak kuat." Untuk adegan ini diblur saja ya guys, hehe. Dengan senyum tipis, Mu Chen menempatkan tangannya di bahu halus Luoli. Sambil melangkah maju, terdengar rengekan panik dari gadis muda itu ketika Mu Chen mendorongnya ke sofa.
Rambut panjang dan berkilau Luoli tersebar seperti sungai perak. Dia terkejut ketika melihat Mu Chen yang sedang menerjang ke arahnya. Saat ini, Mu Chen menatapnya intens, dengan tubuhnya yang tinggi menekan tubuh Luoli dengan erat. Situasi yang panas ini membuat wajahnya memerah. Hihi. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tertawa jahat melihat wajah Luoli yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Merasa sedikit kesal, Luoli memutar matanya sebelum menunjukkan ekspresi tegas di wajah cantiknya. "Jangan harap aku akan menghiburmu lagi ya," katanya. "Kalau begitu, biarkan aku yang menghiburmu," balas Mu Chen. Dengan menundukkan kepalanya, di bawah tatapan mata indah Luoli yang sedikit terbuka lebar, Mu Chen mendekatkan bibir kemerahan yang cukup untuk membuat siapa saja meleleh karenanya. Semburat kebingungan segera muncul di mata Luoli yang indah. Namun, setelah beberapa saat, dia mengulurkan lengannya yang ramping seperti batu giok dan memeluk leher Mu Chen, menyerah pada rasa yang dihadirkannya. Setelah menikmati sedikit kehangatan dari bibir Luoli, Mu Chen enggan melepaskannya begitu saja. Dengan perlahan, dia menyelipkan tangannya ke dalam gaun gadis muda itu, merasakan kelembutan hangat di telapak tangannya. Memainkannya dengan perlahan, hingga... Mu Chen, tok tok tok, abang Mu Chen. Saat pinggang Mu Chen mulai membara dengan api kedewasaan, teriakan tergesa-gesa terdengar dari bawah gedung. "Anjot, kemarin kena iming-iming boba, sekarang ada yang teriak-teriak." Suara itu segera memecah suasana yang telah berkobar, dan Luoli menjadi orang pertama yang keluar dari situasi ini. Dengan tergesa-gesa mendorong Mu Chen, dia berdiri dan mengatur pakaiannya. Melihat dia memelototinya, Mu Chen tertawa kering, sebelum menemui Chuki. "Ada apa?" "Suner membawa tetua untuk mencarimu." Melihat ekspresi tidak senang di wajah Mu Chen, Chuki hanya bisa menjawab sekenanya. Setelah mendengar ini, Mu Chen langsung melongo. "Tetua? Sepertinya itu adalah kakak Lingxi, untuk apa dia datang ke sini? Apakah itu kakak Lingximu?" Wajah menawan Luoli berangsur-angsur pulih menjadi normal. Bergerak mendekatinya, mata indahnya menatap Mu Chen, sementara ekspresi yang tak terlukiskan muncul. Merasa malu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. "Ayo kita temui mereka dulu," kata Luoli sambil tersenyum tipis. Di tengah alun-alun, sosok cantik Lingxi sedang berdiri di sana. Di sekitar lapangan umum, kerumunan asosiasi Luoshan menatapnya dengan suara-suara bisikan. "Apakah dia benar-benar seorang tetua dari Akademi Beichang kita? Bagaimana dia bisa semudah itu? Aku pernah mendengar bahwa dia adalah seorang Grandmaster formasi spiritual, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Usianya tampaknya tidak jauh lebih tua dari kita. Kenapa ya dia mencari bos Mu Chen? Jangan-jangan, hehe. Jangan bicara sembarangan, jika bos Mu Chen mendengarnya, kita akan menjadi bubur belur." Setelah mendengar bisikan-bisikan itu terdengar di lapangan umum, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat dia muncul di hadapan Lingxi dan Suner dengan tersenyum, dia berkata, "Kakak Lingxi, ada masalah apa, sampai kamu repot-repot datang ke daerah siswa baru?" Mengangkat matanya yang menawan, Lingxi menatap ke arah Mu Chen, sebelum melihat ke arah Luoli, yang berdiri di sampingnya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, alisnya mulai sedikit terangkat saat dia berbicara, "Kenapa kamu tidak pergi ke tempatku untuk berkultivasi?" Menggaruk tengkuknya, Mu Chen menjawab, "Kakak Lingxi, biarkan aku mengatasi kultivasiku sendiri untuk saat ini dan seterusnya. Aku sangat berterima kasih atas bantuan kakak selama setengah bulan terakhir." Alis Lingxi berkerut, "Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, akan sangat sulit untuk menerobos level Tongtian dalam setengah bulan ke depan. Mengapa kamu menolak tawaranku? Jika kamu takut aku menderita kerugian, kamu tak usah khawatir, toh kan hanya 1 bulan." Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, "Kakak Lingxi, satu-satunya hal yang kulakukan adalah menanamkan rasa percaya pada diri sendiri." Karena terkejut, Lingxi memandang ke arah Mu Chen. Pada saat ini, mata pemuda itu berbinar-binar, penuh dengan rasa percaya diri yang tulus. "Kak Lingxi, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku tahu bahwa kamu membantuku karena hubunganmu dengan ibuku." Mu Chen terus berbicara dengan sungguh-sungguh, "Namun, jangan terlalu memanjakanku kak, nanti malah membuatku ketagihan. Jika ibuku tahu bahwa aku menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kekuatan, dia mungkin akan sangat kecewa padaku. Terlebih lagi,
Sambil membuka mulutnya, Mu Chen berkata dengan tak berdaya, "Aku juga benar-benar tidak ingin melihat penampilanmu jadi kusut. Itu membuatmu tidak terlihat cantik." Lingxi dibuat melongo, dia tampak terkejut saat dia melihat ke arah pemuda tampan di depannya. Setelah terdiam cukup lama, senyuman lembut akhirnya muncul di wajahnya. Senyuman ini menyebabkan beberapa siswa menatapnya lekat-lekat. Berjalan perlahan, tangannya yang seperti batu giok terulur, menyentuh wajah Mu Chen. Di matanya, perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus terpancar, sebelum dia berkata sambil menghela nafas, "Kamu benar-benar mirip Bibi Jing ya?" Mungkin kata-kata sebelumnya karena Bibi Jing, namun senyuman muncul di wajahnya dan dia melanjutkan, "Kakakmu ini sangat menyukai dirimu yang sekarang." Segera, ekspresi malu muncul di wajah Mu Chen. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Namun, sebaiknya kamu datang ke tempatku untuk berkultivasi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, tapi aku tidak akan menggunakan seperti yang sebelumnya." Kali ini, Mu Chen tidak menolak bantuannya, lalu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat pemandangan ini terjadi di daerah siswa baru, Dekan Taichang dan 5 tetua surgawi yang sedang duduk di dalam sebuah aula besar, mereka menatap layar energi spiritual yang bersinar, dengan menampilkan pemandangan yang terjadi di daerah siswa baru. Dan apa yang terjadi setelahnya, adalah bersambung.